Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkan kami dari kelompok 4 untuk menyampaikan materi presentasi berjudul Mengelola Retailing, Wholesaling, dan Logistik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak C. Gunawan selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Terima kasih sudah memberikan kami kesempatan untuk menjabarkan materi ini. Baiklah, kita mulai dari pengertian retail. Retail. Pada dasarnya, retail mencakup semua aktivitas dalam menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan non-bisnis. Perdagangan eceran atau retailing termasuk semua aktivitas dalam menjual barang atau jasa langsung ke konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi non-bisnis. Pengecer atau retailer atau toko eceran retail store adalah semua badan usaha yang volume penjualannya terutama datang dari penjualan eceran. Jenis utama pengecer toko. 1. Toko khusus atau specialist store, yaitu toko lini produk dijual dengan sempit dengan berbagai pilihan yang sama. 2. Toko serba ada atau department store, yaitu toko yang menawarkan beberapa lini produk dengan mutu pilihan, biasanya keuangan dengan kondisi yang lebih kuat, memiliki volume usaha yang besar, dan badan hukumnya berbentuk perseroan terbatas atau paling tidak berbentuk CV. 3. Pasar swalayan atau supermarket. Toko yang besar, berbiaya rendah, bermargin rendah, bervolume tinggi, dirancang untuk memenuhi total kebutuhan produk, makanan, dan rumah tangga. 4. Toko diskon atau discount store, yaitu toko yang menjual barang-barangnya secara reguler dengan standar harga yang lebih murah atau khusus karena mengambil margin yang lebih rendah dan menjual dengan volume yang tinggi. 5. Pengecer off-price, yaitu toko di mana membeli dengan harga yang lebih rendah daripada harga pedagang besar dan menetapkan harga untuk konsumen yang lebih rendah daripada harga eceran. Pengecer cenderung menjual barang dengan persediaan yang berubah-ubah atau tidak stabil. Terbagi 3 jenis utama pengecer potongan harga ini, yaitu toko pabrik atau factory outlet, terus pengecer potongan harga independen, dan klub gudang atau klub grosir toko. 6. Toko super atau superstore. Kombinasi dari discount store dan supermarket dengan harga murah, toko yang rata-rata memiliki ruangan jual yang sangat luas. Toko super dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ada toko kombinasi dan pasar hiper atau hypermarket. 7. Ruang pamer katalog atau katalog showroom. Toko yang menjual cukup banyak pilihan dengan produk-produk yang memiliki margin tinggi dan bermerek yang dijual berdasarkan katalog dengan harga diskon. Kemudian yang terakhir ada toko sehari-hari atau convenience store, yaitu toko yang relatif kecil yang di daerah pemukiman dengan jam buka yang panjang selama 7 hari dalam seminggu serta menjual lini dalam produk bahan pangan yang terbatas. Selanjutnya, jenis retail berdasarkan tingkat layanan. Toko-toko eceran konvensional biasanya meningkatkan layanan dan menaikkan harganya untuk menutupi biaya. Biaya yang lebih tinggi memberikan peluang bagi bentuk-bentuk toko baru menawarkan harga yang lebih rendah dan layanan yang lebih sedikit. Pengecer juga memenuhi preferensi konsumen yang sangat berbeda untuk tingkat layanan dan layanan tertentu. Secara khusus, mereka memposisikan diri mereka sebagai menawarkan salah satu dari 4 tingkat layanan ini. Yang pertama, ada swalayan atau self-service. Landasan sebuah usaha diskon. Banyak pelanggan bersedia melakukan proses temukan, bandingkan, pilih sendiri guna menghemat uang. Kedua, ada memilih sendiri atau self-selection. Adalah pelanggan mencari barangnya sendiri walaupun mereka dapat meminta bantuan. Yang ketiga, layanan terbatas atau limited service adalah pengecer ini menjual lebih banyak barang belanja dan pelanggan memerlukan lebih banyak barang, informasi, dan bantuan. Keempat, layanan lengkap atau full service,
adalah sales people siap membantu dalam setiap tahap proses, mencari, bandingkan, pilih tersebut. Pelanggan yang suka dilayani lebih menyukai jenis toko ini. Biaya karyawan yang tinggi, banyak layanan ditambah dengan jumlah barang khusus dan jenis barang yang perputarannya lambat menyebabkan penjualan eceran yang berbiaya tinggi. Kemudian ada retail non-store. Meskipun sebagian besar barang dan jasa dijual melalui toko, retail non-toko telah tumbuh jauh lebih cepat daripada retail toko, terutama dengan adanya e-commerce dan m-commerce. 1. Pemasaran langsung. Orang-orang memesan lebih banyak jenis barang dan jasa dari berbagai situs web melalui internet. 2. Penjualan langsung. Disebut juga penjualan multilevel dan pemasaran jaringan. Dengan ratusan perusahaan, di mana sales people mendatangi konsumen satu persatu juga disebut sebagai penjualan berjenjang. Ketiga, ada penjualan otomatis. Menawarkan berbagai sistem penjualan ini menggunakan mesin penjual otomatis. Mereka menawarkan penjualan 24 jam, layanan mandiri, dan barang dagangan yang disimpan untuk menjadi segar. 4. Layanan pembelian adalah pengecer tanpa toko yang melayani pelanggan tertentu. Biasanya karyawan dari organisasi besar yang berhak membeli dari daftar pengecer yang telah disepakati untuk memberikan diskon sebagai imbalan keanggotaan. Retailing dan waralaba perusahaan. Walaupun banyak toko eceran dimiliki secara independen, makin banyak menjadi bagian dari suatu bentuk eceran korporat. Jumlah yang meningkat merupakan bagian dari organisasi retail korporat. Organisasi-organisasi ini mencapai skala ekonomi, daya beli yang lebih besar, pengenalan merek yang lebih luas, dan karyawan yang lebih terlatih daripada yang biasanya diperoleh toko independen sendiri. Jenis organisasi eceran meliputi toko jaringan korporat, jaringan sukarela, koperasi pengecer, koperasi konsumen, organisasi waralaba, dan konglomerat perdagangan. Waralaba ini dibedakan oleh 3 karakteristik. Yang pertama, pemilik waralaba memiliki merek dagang atau layanan dan melisensikannya kepada penerima waralaba dengan imbalan pembayaran royalti. Kedua, penerima waralaba membayar hak untuk menjadi bagian dari sistem. Biaya awal termasuk sewa, seperti sewa peralatan dan perlengkapan, serta biasanya biaya lisensi reguler. Ketiga, pemilik waralaba menyediakan sistem untuk menjalankan bisnis kepada penerima waralaba. Penerima waralaba harus mengikuti prosedur tertentu dalam membeli bahan. Selanjutnya ada keputusan pemasaran. Yang pertama, target pasar. Pedagang besar perlu mendefinisikan pasar sasarannya. Kedua, saluran. Berdasarkan analisis pasar sasaran dan pertimbangan lain, pengecer harus memutuskan saluran mana yang akan digunakan untuk menjangkau pelanggan mereka. Ketiga, keputusan promosi. Pedagang besar perlu mengembangkan strategi promosi menyeluruh yang melibatkan iklan perdagangan, promosi penjualan, dan pemberitaan. Keempat, product assortment. Ragam produk pengecer harus sesuai dengan ekspektasi belanja pasar target. Yang kelima, pengadaan. Setelah memutuskan strategi bermacam-macam produk, pengecer harus menetapkan sumber, kebijakan, dan praktik barang dagangan. Keenam, keputusan harga. Harga adalah faktor pemosisian kunci dan harus ditetapkan dalam hubungannya dengan pasar sasaran, campuran ragam produk, layanan, dan persaingan. 7. Layanan. Pembeda lain adalah layanan pelanggan yang sangat andal, baik secara tatap muka, melalui saluran telepon, atau melalui obrolan online. Pengecer harus memutuskan bauran layanan yang akan ditawarkan kepada pelanggan, seperti layanan pembelian, pasca pembelian, dan layanan tambahan. 8. Atmosfer toko. Denah lantai dimodelkan dan dirancang untuk membawa pelanggan melewati semua barang dagangan di toko dengan lancar. Pengecer pula harus mempertimbangkan semua indera dalam membentuk pengalaman pelanggan. 9. Kegiatan dan pengalaman toko. Produk yang benar-benar dapat dilihat, disentuh, dan diuji oleh pembeli, layanan pelanggan kehidupan nyata, dan tidak ada waktu jeda pengiriman untuk sebagian besar pembelian. Toko juga memberikan pengalaman berbelanja sebagai pembeda yang kuat. 10. Komunikasi. Pengecer juga menggunakan media interaktif dan sosial untuk menyampaikan informasi dan menciptakan komunitas di sekitar merek-merek.
11. Lokasi. Mengingat berhubungan antara lalu lintas tinggi dan harga sewa tinggi, pengecer harus memutuskan lokasi yang paling menguntungkan untuk gerai mereka. Label pribadi. Merek label pribadi juga disebut merek pengecer, toko, rumah, atau distributor. Adalah merek yang dikembangkan pengecer dan seluruh penjual kebanyakan menjual merchandise mereka sendiri. Bagi banyak pabrikan, pengecer adalah kolaborator dan pesaing. Alasan perantara mensponsori merek pribadi adalah merek ini bisa menguntungkan. Pengecer juga mengembangkan merek toko eksklusif untuk membedakan diri dari pesaing. Selanjutnya ada grosir. Grosir atau perdagangan besar mencakup semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa kepada orang-orang yang membelinya untuk dijual kembali atau penggunaan bisnis. Perbedaan distributor dan pengecer. Yang pertama, pedagang grosir kurang memperhatikan promosi, suasana, dan lokasi karena mereka berurusan dengan pelanggan bisnis, bukan dengan pelanggan atau konsumen akhir. Transaksi grosir biasanya lebih besar daripada transaksi eceran, dan pedagang grosir biasanya mencakup area perdagangan yang lebih luas daripada pengecer. Yang ketiga, pedagang grosir dan pengecer berhubungan dengan peraturan hukum dan pajak dengan cara yang berbeda. Selanjutnya ada fungsi perdagangan grosir. Yang pertama, menjual dan mempromosikan. Tenaga penjualan perdagangan grosir membantu produsen dalam menjangkau banyak pelanggan bisnis kecil dengan biaya yang relatif rendah. Yang kedua, membeli dan menyediakan produk beragam. Pedagang grosir mampu memilih barang dan menciptakan pilihan yang dibutuhkan pelanggan dan membantu menghemat banyak pekerjaan. Yang ketiga, memecah-mecah dalam jumlah yang sangat besar. Pedagang grosir dapat penghematan untuk pelanggan mereka dengan membeli dengan jumlah yang besar dan memecah jumlah besar itu menjadi unit yang lebih kecil. Yang keempat, pergudangan. Pedagang grosir menyimpan persediaan sehingga mengurangi biaya persediaan dan resiko bagi pemasok dan pelanggan. Yang kelima, ada transportasi. Pedagang grosir seringkali dapat memberi pengiriman yang lebih cepat kepada pembeli karena mereka lebih dekat dengan pembeli. Yang keenam, pembiayaan. Pedagang grosir membiayai pelanggan dengan memberikan kredit dan membiayai pemasok dengan pemesan lebih awal dengan memberi tagihan yang tepat waktu. Yang ketujuh, penanggung resiko. Pedagang grosir menyerap sejumlah risiko dengan mengambil alih hak kepemilikan dan menanggung biaya pencurian, kerusakan, tumpuhan, dan keusangan. Yang kedelapan, informasi pasar. Pedagang grosir memasok informasi tentang kegiatan pesaing, produk baru, perkembangan harga, dan seterusnya kepada pemasok dan pelanggan. Yang terakhir, layanan manajemen dan konseling. Pedagang grosir sering membantu pengecer meningkatkan operasi mereka dengan melatih menjaga toko, membantu tata letak tampilan toko, dan membuat sistem akuntansi dan kendali persediaan. Selanjutnya, jenis utama grosir. Yang pertama, pedagang besar niaga, yaitu perusahaan-perusahaan yang dimiliki secara independen yang mempunyai kepemilikan atas barang dagangan yang mereka tangani. Meliputi pedagang besar layanan penuh dan pedagang besar layanan terbatas. Pedagang besar layanan penuh yaitu pedagang yang memiliki stok, memiliki tenaga kerja, melakukan pengiriman, menyediakan dan bantuan manajemen. Pedagang besar layanan terbatas seperti pedagang grosir truk menjual dan mengantarkan lini terbatas barang ke toko swalayan, toko bahan pangan, rumah sakit, restoran, dan lain-lain. Yang kedua, pialang dan agen. Fungsi utama dari pialang adalah mempertemukan antara pembeli dan penjual dan membantu negosiasi. Yang ketiga, cabang dan kantor produsen, yaitu kegiatan perdagangan grosir yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sendiri dan bukan melalui pedagang grosir independen. Yang keempat, pedagang grosir khusus, yaitu sejumlah jenis khusus pedagang besar ditemukan dalam sektor perekonomian tertentu. Jenis ini meliputi pengumpulan hasil pertanian, pabrik, terminal minyak curah bumi, dan perusahaan pelelangan. Cara memperkuat hubungan dengan produsen. Ada 4 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, mencari kesempatan yang jelas dengan produsen tentang fungsi yang diharapkan dalam saluran pemasaran. Yang kedua,
memperoleh wawasan tentang persyaratan pabrik dengan mengunjungi pabrik, menghadiri konferensi asosiasi pabrik dan pameran dagang. Yang ketiga, memenuhi komitmen mereka dengan produsen dengan memenuhi target volume, membayar tagihan secara cepat, dan memberikan informasi pelanggan kepada produsen mereka. Yang keempat, mengidentifikasi dan menawarkan layanan bernilai tambah untuk membantu pemasok mereka. Selanjutnya, logistik pasar atau market logistik meliputi perencanaan infrastruktur untuk memenuhi permintaan, lalu mengimplementasikan dan mengendalikan arus fisik bahan dan barang akhir dari titik asal ke titik penggunaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan laba. Tujuan pasar logistik: mengirimkan barang yang tepat ke tempat yang tepat pada saat yang tepat dengan biaya terendah. Tetapi tidak ada satu sistem pun secara sekaligus dapat memaksimalkan layanan pelanggan dan meminimalkan biaya distribusi. Layanan pelanggan maksimum biasanya mendorong persediaan yang besar, transportasi yang mahal, gudang yang banyak, di mana semua hal tersebut akan mendorong kenaikan biaya logistik pasar. Selanjutnya, tahap perencanaan logistik pasar. Yang pertama, memutuskan proposisi nilai perusahaan bagi pelanggannya. Yang kedua, memilih desain saluran strategi jaringan terbaik untuk menjangkau pelanggan. Yang ketiga, mengembangkan keunggulan operasional dalam peramalan penjualan, manajemen gudang, manajemen transportasi, dan manajemen material. Yang keempat, mengimplementasikan solusi dengan sistem informasi, peralatan, kebijakan, dan prosedur terbaik. Yang selanjutnya, keputusan logistik pasar. Yang pertama, pemrosesan pesanan, yaitu bagaimana pesanan ditangani. Yang kedua, penggudangan, yaitu di mana persediaan sebaiknya ditempatkan. Yang ketiga, berapa banyak persediaan sebaiknya disimpan atau persediaan. Yang keempat, pengangkutan, yaitu bagaimana sebaiknya barang dikirim. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami mengenai retailing, wholesaling, dan logistik. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Tentunya kritik dan saran sangat kami harapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.